Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa alihi wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama dan yang lebih utama tentunya kita bersyukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang sudah diberikan, merupakan satu kenikmatan untuk kita semuanya yang patut sekali lagi kita syukuri. Kita sudah diberikan suatu kenikmatan kesehatan ya, dan tentu juga sudah diberikan apa yang diberikan oleh Allah itu yang tentunya kita syukuri, dan sebagai implementasinya kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita yang membukakan hati kita, yang membukakan sejarah dokter dulu dan kegelapan menuju ke jalan yang terang, yang dimana tentunya kita insya Allah selalu menjalankan sunnah-sunnahnya serta ajarannya, dan semakin mendekatkan diri kepada yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salam ini tertuju kepada tentunya para keluarganya, para sahabatnya, sehingga kepada kita semuanya yang seperti tadi saya katakan selalu konsisten kita turunkan kita sampai di akhir nanti, dan semoga kita mendapatkan syafaat darinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, begitu kita buka acara ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada Bapak silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, saudara-saudaraku sekalian, jamaah majelis taklim Ahad subuh Masjid Al-Muhajirin, terkhusus segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid, dan juga lebih terkhusus lagi Bapak Ustadz Ketua Dewan Kemakmuran Masjid. Mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapatkan tambahan barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Mari kita tambahkan syukur kita kepada Allah di pagi yang sejuk ini. Allah kembali izinkan kita, hidupkan kita untuk bisa menikmati kehidupan ini, bahkan tidak hanya sekedar menikmati, bahkan kita bisa manfaatkannya untuk beribadah, ya, mengabdi, taat kepadanya. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita juga sanjungkan untuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya manusia yang kata-katanya wajib diimani, dipercaya, tindak tanduknya yang juga wajib kita ikuti, tidak boleh ada yang ditolak. Mudah-mudahan kita bisa termasuk dianggap umatnya yang akan mendapatkan syafaat kelak di akhirat. Amin ya Rabbal alamin. Ibu bapak sekalian yang saya muliakan, insya Allah di pagi hari ini kita akan
nyambung pembahasan kitab Minhajul Muslim. Di kesempatan hari ini kita akan masuk pasal baru. Sudah selesai masalah sholat, kita akan masuk pasal ke-9 tentang hukum jenazah. Nanti ada 3 materi yang insya Allah kita, tapi memang nanti ada urusannya irisannya dengan masalah sholat juga ya, sholat jenazah. Cuma lebih banyaknya terkait dengan hal-hal yang lain yang kayaknya penting sekali kita ingatkan kembali, kita pelajari dalam rangka apa ini namanya ya, mengikuti tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pasal ke-9 ini betul, pasal ke-9 judulnya Ahkamul Janaiz. Langsung kita mulai aja Pak ya, supaya waktunya cukup. Nanti ada 3 pembahasan, kelihatannya hari ini cukup 1 kelihatannya. Nanti pembahasan yang lainnya mudah-mudahan kita bisa selesaikan dengan izin Allah di pertemuan berikutnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Al-faslu tasi'u, pasal ke-9, fi ahkamil janaizi, menjelaskan tentang hukum-hukum jenazah. Jadi jenazah itu bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Arab. Janazatun, janazatani, janaiz ya, janaiz itu jamak. Wa fihi thalathu mawad, dalam pasal ini ada 3 pembahasan. Yang pertama itu pembahasan dari sakit sampai meninggal. Dari mulai sakit sampai meninggal ini ada agak banyak juga Pak, ini sekitar 12 poin penting yang menjadi tuntunan buat kita ketika sakit sampai meninggal. Nanti materi yang kedua dari meninggal sampai dikubur, seperti itu ya. Nanti yang materi terakhir yang ketiga itu dari setelah dikubur, seperti apa tuntunan agama kita, tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu ya. Baik, mari kita lihat masuk materi yang pertama. Al-madatul ula fima yambaghi milladunil marad ilal wafat. Materi yang pertama menjelaskan tentang poin-poin hal-hal sikap lah, tentunya sikap yang dituntunkan sejak sakit sampai wafat, sampai meninggal. Ada sekitar 12 poin ini yang penting untuk kita ingat kembali bagaimana Allah dan Rasulnya memberikan tuntunan. Yang pertama, wujubus sobri, sabar ya, wajib bersabar. Nah, jadi ketika diuji oleh Allah sakit apa saja, suasana yang gak enak apa saja, wajib sabar. Ini ada sedikit penjelasan, uraian. Saya langsung terjemah saja ya. Sebaiknya bagi seorang muslim ketika ditimpa oleh Allah sakit, sulit, berat, hal-hal yang memberatkan, an yasbiro, bersabar. Fala yatasakhoto, jangan marah. Wala yuzhirul jaza, jangan menunjukkan keluhan-keluhan, jangan menampakkan. Yuzhir itu menampakkan. Kalaupun kita sedih, berat, suasana batin sudah ingin marah, jangan ditampakkan keluhan itu. Sabar, jangan marah, jangan ngeluh. Mengapa? Di sini disebutkan alasan yang pertamanya, idz amarallahu wa rasuluhu bis sabr, karena memang Allah dan Rasulnya menyuruh bersabar ketika mendapatkan berbagai ujian, sakit terutama ya. Bahkan disebutkan di sini tidak hanya 1-2 ayat, tidak hanya 1-2 hadis katanya ya. Cuma dibolehkan bagi seseorang yang diuji sakit ketika ditanya bagaimana kabar bapak, kabar ibu, iya nih lagi sakit kepala, lagi sakit perut, itu boleh. Jadi la ba'sa, boleh. Idza an yaqulal maridu, seorang yang sakit kalau ditanya inni marid, iya ini lagi sakit pak saya, sudah cukup seperti itu. Tapi jangan sampai menunjukkan keluhan-keluhan, oh ini sudah sakit, oh anak lagi susah di ini, dihubungi dan lain-lain, duit lagi nggak ada, wah nggak usah begitu-begitu, bilang aja saya sakit, nah sudah cukup, itu boleh itu ya. Au bi alam, iya ini pak lagi
asam urat ini lagi naik, boleh seperti itu, boleh cerita ketika ditanya, tapi ya kalau nggak ditanya nggak usah gitu ya. Ini adabnya. Jadi bahasanya di sini ini idza su'ila boleh, itu pun hukumnya hanya boleh ya, apalagi sunnah, nggak ada sunnahnya sama sekali. Ulama-ulama dulu, orang-orang dulu itu Pak suka menyembunyikan suasana yang dialami sendiri, kecuali ditanya sakit ya baru, itu pun hukumnya hanya boleh ya, la ba'sa bahasanya. Nah sudah, jadi boleh mengatakan saya sakit atau saya merasakan sakit di sini, atau kalau mau ini yang diajarkan dalam sebuah riwayat hadis, alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal, sekalipun sakit, gimana Pak kabarnya? Ya alhamdulillah ala kulli hal, artinya segala puji milik Allah dalam semua keadaan, termasuk keadaan saya saat ini, nggak diceritakan keadaannya, itu menunjukkan bahwa dia sedang tidak enak, sedang sakit. Tapi kalau alhamdulillah, alhamdulillah itu berarti sedang bahagia, sedang enak. Kalau ada tambahannya ala kulli hal, itu berarti sedang sakit. Jadi ini tuntunannya ya. Kemudian saya tambahkan sedikit Pak, saya sempat nyari-nyari tentang hadis. Ternyata kenapa sih kita nggak boleh mengeluh, menampakkan keluhan maksudnya ya. Kalau mengeluh sendiri langsung kepada Allah, itu memang yang dituntunkan. Yang nggak boleh ini menampakkan keluhan kepada sesama, kepada orang lain. Nah, ada banyak hikmah Pak sebetulnya, cuma saya sebutkan 2 saja mengingat waktu ya. Ternyata Allah kalau memberikan ujian berupa sakit atau suasana yang tidak enak, itu ada maksud yang banyak yang diharapkan oleh Allah dari kebaikan-kebaikan hal tersebut. Memang nampaknya itu sakit, berat, kasihan gitu ya kelihatannya, tapi di balik itu banyak sekali hikmah kebaikan. Salah satunya, orang yang diuji sakit oleh Allah itu Allah ingin menghapus dosa, boleh jadi Allah ingin membersihkan kita lebih cepat sebelum nanti Allah panggil. Nanti kalau dibersihkannya di akhirat, harus berat soalnya urusannya itu. Nah, dibersihkan dulu di dunia dengan cara diuji sakit. Nah, ini ada hadisnya, saya bacakan, diriwayatkan oleh ada 2 ini ya. Yang pertama yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, beliau ini mengomentari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika beliau diuji berbagai macam suasana yang tidak nyaman, kan sering ya Pak ya, sahabat-sahabat Nabi itu juga banyak diuji oleh Allah. Nah, ketika ketemu Rasulullah SAW, Rasulullah mendoakan, ghafarallahu laka ya Abu Bakar. Allah tahu, ya Rasulullah ngerti bahwa Abu Bakar sedang tidak enak ya, sedang sakit. Wahai Abu Bakar, semoga Allah mengampuni dosamu. Alasta bimaradin, bukankah engkau diuji sakit, kamu sedang sakit, sedang mendapat sakit. Alasta tansabu, bukankah engkau juga sedang mendapat cobaan. Alasta tahzanu, bukankah engkau juga sedang sedih. Diungkap semua ya Rasulullah. Bukankah juga engkau pernah mendapatkan kesulitan? Kata Rasulullah. Abu Bakar menjawab, benar ya Rasulullah. Bala ya Rasulullah. Qala fahuwa ma tujzauna bih. Itu semua wahai Abu Bakar, kalau kamu sedang sedih, sakit, sulit dan lain-lain, itu adalah bagian dari Allah untuk membalas perbuatan burukmu. Perbuatan, kalau ada yang buruk-buruknya itu dibalas oleh Allah dengan sakit dalam rangka untuk membersihkan. Karena orang kalau sehat itu suka kadang-kadang ya minimal lupa lah dengan kesehatan itu ya. Lupa bahwa kita bisa buang air normal, itu adalah anugerah Allah. Habis buang air udah nggak hamdalah, nggak muji, nggak apa, biasa aja gitu ya. Kita bisa bangun tidur kelihatannya alhamdulillah, udah bisa. Kalau masih alhamdulillah masih mending gitu ya. Kadang-kadang udah nggak inget aja gitu. Karena bahagia. Nah, ini bagian dari kesalahan sebetulnya. Nah, hal-hal yang begini kadang diuji oleh Allah lewat diberikan hal-hal yang membuat dia sedih, membuat sulit urusannya dan lain-lain. Nah, sudah ya. Terus ada hadis dari Al-Bukhari, Imam Bukhari.
Ini jelas sekali, sering kita dengar hadisnya, Bukhari dan Muslim ya. Rasulullah pernah bersabda, Pak, ma yusibul muslima min nasobin, tidak ada seorang muslim yang tertimpa cobaan, wala wasobin, penyakit, kemudian wala hammin, tidak ada yang ditimpa kesulitan, wala adzan ya, wala ghammin, kesedihan, gangguan dan lain-lain sebagainya, hatta syaukah, sampai duri ya, yushakuha, yang menancap di kakinya, illa kaffarallahu biha min khotoyahu, kecuali Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Jadi setiap muslim yang merasakan ada kesedihan, kesulitan, sakit dan lain-lain apa sajalah yang nggak nyaman, yang nggak enak yang dialami, itu Allah maksudkan ingin menghapus dosa. Makanya bersyukur kalau Allah, kalau orang-orang dulu yang memahami hakikatnya sakit, bersyukur. Alhamdulillah nih ala kulli hal. Nah, itu pertanda bahwa dia ngerti bahwa memang Allah ingin menghendaki dia dibersihkan lebih awal. Nah, sudah ya. Terus hikmah yang kedua, kenapa juga kita nggak boleh ngeluh, harus sabar. Allah tuh ingin mengangkat derajat, Pak. Ingin menambah derajat atau memuliakan apa? Kedudukan seorang hambanya ini yang sedang diuji. Ada beberapa hadis, saya bacakan salah satunya ya, Imam Tirmidzi, Ibnu Hibban. Rasulullah bersabda, ini saya bacakan teksnya karena pendek. Innar rajula takunu lahul manzilatu indallah. Sesungguhnya seseorang hamba itu punya kedudukan mulia di sisi Allah. Setiap hamba disiapkan tempat yang mulia, yang terhormat di sisi Allah. Tapi fama yablughuha bi'amalin. Ada kedudukan itu yang tidak hanya bisa ditempuh lewat amal-amal baik. Umumnya kan lewat amal soleh ya, amal soleh, ibadah, itu umumnya. Tapi ada beberapa kedudukan yang tidak bisa ditempuh melalui amal-amal soleh. Fala yazalu yabtalihi bima yakrah hatta yuballighu dzalik. Tapi Allah ingin menjadikan itu sebagai jalan, yaitu dengan cara apa? Diuji dengan hal-hal yang tidak disukai dalam hidup. Jadi hal yang tidak disukai, ya sakit, ya susah, urusan ujian ini itu menimpa terus menerus. Hatta yuballighu, sampai Allah mengantarkannya, menyampaikannya ke kedudukan mulia tersebut. Nah, ini janji Rasulullah SAW. Jadi mudah-mudahan ini menyemangati kita untuk tetap kita bisa bersabar. Biasanya sih Pak, kalau kita sering sakit, sering kesulitan itu udah kebal, terbiasa, sabar bisa gampang. Yang agak susah itu biasanya enak, lancar, semua urusan mudah. Tiba-tiba diuji oleh Allah. Ini yang kadang-kadang membuat kita ini agak kaget dan shock. Nah, terus muncullah beberapa cari-cari alasan, nyari yang salah siapa dan lain-lain. Satu lagi ya, hadis Imam Bukhari dan Muslim saya bacakan ya, bahwa orang yang diuji sakit itu untuk dimuliakan kedudukannya. Rasulullah bersabda, hadis Bukhari Muslim, yawaddu ahlul afiyati yaumal qiyamati hina yu'ta ahlul bala'i thawab. Nanti di hari akhirat Pak, di hari kiamat, orang-orang yang jarang diuji sakit di dunia itu ngiri kepada orang-orang yang sering sakit waktu di dunia, tapi gitu ya. Ngirinya nanti di akhirat, kata Rasulullah. Orang-orang yang diberi sehat nanti di hari kiamat itu akan ingin sekali seperti orang-orang yang diuji sakit, sampai mengatakan begini, lau anna juludahum kanat quridat fid dunya bil maqarib. Coba kalau saya dulu di dunia, kulit saya ini dipotong-potong, digunting-gunting, luka-luka, supaya seperti sahabatku, saudaraku ini yang sering diuji oleh Allah. Saya tahu dulu dia sering sakit, sekarang dimuliakan luar biasa oleh Allah. Coba kalau saya dulu kayak dia ya, ngiri. Tapi ngirinya nanti. Kalau sekarang biasanya ya yang dilihat saja, yang dirasakan itu ya. Nah, dan masih banyak hikmah yang lainnya ya, masih banyak hikmah yang lainnya bisa dicari sendiri. Intinya kalau Allah sedang menguji sakit, dan ini tuntunan agama kita dalam fikih-fikih itu, bersabar, jangan menampakkan keluhan. Nah, baik. Yang kedua, poin yang kedua, istihbabut tadawi, disunnahkan berobat.
hukumnya sunnah. Berobat ke dokter, insya Allah ini sudah selalu kita lakukan ya. Saya bacakan terjemahnya sama hadisnya. Disunnahkan bagi seorang muslim yang diuji sakit untuk berobat dengan obat-obat yang hukumnya mubah, yang hukumnya boleh. Tidak boleh berobat dengan yang haram, obat yang haram. Dalilnya saya bacakan dulu hadis Imam Hakim. Rasulullah bersabda, innallaha lam yunazzil da'an illa anzalalahu syifaan. Sesungguhnya Allah tidak mungkin menurunkan satu penyakit kecuali pasti akan diturunkan juga obatnya. Pasti ada obatnya, makanya disuruh cari obat. Maka kata Rasulullah, fatadawu, diperintah, berobatlah kalian, tapi dengan obat yang hukumnya mubah, nggak boleh yang haram. Jadi tidak boleh berobat dengan yang diharamkan. Contohnya khamr, khinzir ini babi atau celeng ya Pak ya, atau yang serupa dengan itu. Wah, emang ada Pak obat kayak gitu? Saya itu pernah ketemu orang Pak, dubes, bukan dubes, apa sebutnya itu ya, konsulat ya, konsuler di Brazil, orang tua murid kebetulan cerita, Pak Ustaz, saya sudah membuktikan, saya baca buku hasil penelitian ilmiah, ternyata air seni, air seni itu bisa mengobatin saya. Waktu itu mata merah banget, kemudian saya tadain, saya ngeraupin di muka saya, alhamdulillah Ustaz sehat. Pernah saya juga sakit macam-macam, ginjal segala. Nah, tapi akhirnya saya bacakan larangan Rasulullah. Tapi iya Pak, itu memang bisa juga mungkin ya, mungkin bisa jadi buktinya bisa sembuh juga. Tapi Rasulullah nggak membolehkan berobat dengan yang najis dan yang haram. Nah begitu. Nah jadi silahkan berobat dengan apa saja yang boleh, apalagi herbal itu boleh semua, kecuali yang haram yang tidak dibolehkan. Banyak ya sekarang hal-hal yang kadang-kadang ada orang punya keyakinan, waduh ini sakit ini jantung, oh coba minum darah ular kobra. Nah, ngapain? Oh itu haram hukumnya, nggak boleh ya minum obat-obatan yang haram. Ini hadisnya saya bacakan, diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Rasulullah bersabda, innallaha lam yaj'al syifa'akum fima harrama alaikum. Sesungguhnya Allah tidak menjadikan obat untuk kalian fima harrama alaikum, dalam sesuatu yang diharamkan. Nggak mungkin Allah ngasih obat dari yang sesuatu yang diharamkan itu. Mungkin sugesti aja kali ya, kalau orang minum darah ini, darah itu. Enggak. Rasulullah mengatakan dalam riwayat hadis Imam Baihaqi ini, sesungguhnya Allah tidak mungkin menurunkan obat dari sesuatu yang diharamkan. Jadi harus hati-hati berobat dengan sesuatu yang diharamkan, atau mungkin dengan cara yang haram. Dengan cara yang haram nanti berikutnya ada poin-poin berikutnya. Sudah ya. Yang ketiga, jawazul istirqa, boleh membaca jampi-jampi. Yang seperti apa terangannya? Dibolehkan bagi seorang muslim yang sedang sakit untuk membaca ruqyah. Ruqyah itu jampi-jampi ya Pak ya, bacaan-bacaan bil ayatil qur'aniyah, dengan ayat-ayat Quran, wal ad'iyatin nabawiyah, dan dengan doa-doa yang diajarkan Nabi. Ada kitab, siapa penulisnya itu, saya Ibnu Qayyim atau siapa ya, At-Tibbun Nabawi namanya, pengobatan cara Nabi. Ini ada doa, ada macam-macam diajarkan di sana, tebal juga kitabnya Pak itu. Nah itu dibolehkan membaca ayat-ayat Quran atau doa-doa yang diajarkan Nabi. Wal kalamit thayyibi, atau kata-kata jampi-jampi yang baik. Nah dari mana datangnya poin ini? Ada sabda Rasulullah SAW, perawinya Imam Muslim. La ba'sa birruqa, kata Rasulullah, boleh. La ba'sa itu artinya boleh. Birruqa, membaca ruqyah, jampi-jampi. Istilah sekarang ruqyah syariah ya. Ruqyah syariah itu ruqyah yang disyariatkan. Malam yakun fihi syirkun, selagi tidak ada kata-kata syirik di dalamnya. Nah, silakan, ada doa-doa khusus yang diajarkan oleh Rasulullah. Nanti setelah ini ada nih contoh-contohnya Pak, di setelah poin-poin berikut ini, yang doa yang sering dibaca oleh Rasulullah itu boleh diamalkan, dibaca-baca sendiri sebagai jampi ruqyah ya. Baik,
mungkin yang sering mengamalkan doa zikir pagi sore ada itu ya, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Nah, itu ya, ya Allah sehatkanlah badanku, afini fi badani, pendengaranku, ya, penglihatanku. Ini ada doa. Nanti setelah ini juga ada beberapa doa Pak yang diajarkan Rasulullah. Sudah, jadi intinya boleh ya. Yang tidak boleh adalah kalau kata-kata jampi-jampi yang ada unsur syiriknya, yang nggak jelas ngomong apa itu. Ada, kalau ada orang punya bayi kecil, cucu misalkan ya, kalau orang-orang dulu di masa saya itu dibawa ke tukang urut, tapi setelah itu ada jampi-jampinya sambil diurut, entah yang dibaca apa. Nah kalau kita nggak tahu, nggak jelas, mendingan jangan. Tapi kalau saya suka saya kuping Pak itu, nenek-nenek kalau memang tukang urut katanya ya, ada bismillahnya, cuma setelah itu nggak tahu bacaannya apa. Bismillahirrahmanirrahim, meskipun nggak jelas, nggak fasih, tapi nyatanya memang bisa. Sudah nggak rela lagi bocah ini, bayi ini. Nah saya lihat ada bismillahnya, ya sudahlah, ini saya anggap ini gitu aja ya. Saya ngertinya tukang urut, nggak taunya ada jampi-jampinya juga. Nah, tapi kalau kita bisa mendengarkan bacaan jampi-jampinya, hati-hati nih, juga banyak beredar Pak di buku-buku kaki lima, bacaan-bacaan apa itu ya namanya ya. Kalau memang tidak jelas riwayatnya, tidak boleh, tidak usahlah, dihindari saja. Begitu ya. Berikutnya yang keempat, tahrimut tamaimi. Kalau sakit diharamkan untuk memasang tamimah, wal azaimi, dan jimat-jimat. Tamimah itu sesuatu yang dikalungkan Pak di leher, digantung kayak kalung gitu ya, ada yang dilipat-lipat dikalungkan di leher. Buat apa ini? Ya buat supaya dia terus sehat, nggak ada yang ganggu. Itu tidak boleh, haram hukumnya. Atau jimat-jimat ya, tulisan raja-raja yang ditaruh di gesper atau di dompet atau apa, disubuk. Nah kalau disubuk ya, kalau yang tadi ya jambi-jambi itu ya ada subuk. Memang beberapa orang saya temukan bisa Pak itu, orang kesurupan. Saya punya ketua dewan kemakmuran masjid, beliau pejabat, saya pikir nggak ngerti gitu-gituan juga. Beliau pejabat di waktu itu namanya bukan BPJS, dulu namanya Jamsostek namanya ya. Ketua dewan kemakmuran masjid, saya sekretarisnya kebetulan ya. Ada yang jamaah kesurupan, ya cuma dibacain sebentar, langsung ditiup aja Pak, disubuk istilahnya. Selesai, langsung sadar itu. Pak Haji keren juga begitu. Saya kira nggak ngerti gitu-gitu, rupanya beliau sudah terbiasa dulu, orang dari seberang dari Sumatera Utara. Nah saya sebutkan ini bukan dalam rangka apa, tapi beliau, saya yakin kan ketua dewan kemakmuran masjid, pejabat, dia orang terpelajar ya, nggak mungkin dia tercampur-campur hal yang begitu. Apalagi saya tahu latar belakang beliau keislamannya bagus ya. Nah intinya jimat atau tamimah yang digalungkan, yang digantungkan, itu diharamkan hukumnya sesuai dengan sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadisnya Rasulullah mengatakan, man 'allaqa tamimatan faqad asyraka. Siapa yang menggantungkan tamimah, tamimah itu benda yang digalungkan, maka faqad asyraka, dia benar-benar telah melakukan kesyirikan. Nah, itu ya. Satu lagi sabda Rasulullah, Imam Hakim yang meriwayatkan, man 'allaqa tamimatan fala atammallahu lah. Rasulullah malah mendoakan nggak sembuh ya. Barang siapa yang menggantungkan kalung untuk pengobatan itu ya, fala atammallahu lah, semoga Allah tidak menyembuhkannya, kata Rasulullah. Malah didoakan dalam man 'allaqa wada'atan, barang siapa juga yang menggantungkan wadaah itu, kalau di yang saya baca Pak, itu kayak benda mirip kerang. Apa sih kalau orang Jawa dulu istilah ada namanya kerang buntet namanya. Orang-orang Jawa itu kerang buntet itu diyakini ada sesuatunya gitu ya, suka disimpan-simpan buat jimat ya. Kata Rasulullah, siapa yang menyimpan atau menggantungkan jimat-jimat seperti itu, ini dari bahan kerang, benda laut ya, fala wada'allahu lah, semoga Allah tidak memberikan ketentraman pada keluarganya. Jadi Rasulullah sangat ingin umatnya itu terjauh dari hal-hal yang seperti ini.
kesyirikan ini. Ini hadis Imam Hakim. Lalu pernah terjadi juga, ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Rasulullah pernah melihat salah seorang sahabat mengenakan kalung, gelang di tangannya, terbuat dari kuningan. Nah itu nggak lazim, nggak biasanya itu ya, kok pakai gelang di tangannya terbuat dari kuningan. Lalu Rasulullah bertanya, waihak ma hadhihi, dan Rasulullah mungkin tahu bahwa ini ada yang nggak sesuai dengan akidah. Celaka kamu, ini apa yang kamu pakai? Dia menjawab, sahabat itu laki-laki ya, minal wahinah ya Rasulullah. Oh ini penangkal untuk supaya kita bisa tenang saja Rasulullah. Jadi supaya saya tentram hati saya, ini penangkal hal-hal yang jahat kepada saya. Kata Rasulullah, inzi'ha, segera lepaskan, copot. Fa innaha la tuziduka illa wahnan. Barang itu sesungguhnya tidak akan menambahkan kepada engkau kecuali juga makin gelisah, makin gak tenang, kata Rasulullah. Fa innaka law mitta, andaikan engkau mati masih memakai seperti itu, wahya alaika ma aflahta abadan, kamu maka tidak akan pernah bahagia selamanya. Kalau sampai meninggal masih pakai barang-barang gituan. Itu pesan Rasulullah kepada salah satu sahabatnya yang ditemukan didapatinya memakai mungkin semacam jimat-jimat ya, kalau di daerah sini keris-kerisan ya, macam-macam. Itu dijauhkan karena itu bagian dari kesyirikan ya, dari kata Rasulullah tadi ya, bagian dari kesyirikan. Insya Allah mungkin kalau kita sudah bisa jernih, tapi belum tentu Pak. Saya itu sering dengar kabar ketika musim-musim pilkada kayak begini-begini ini, calon-calon itu datang itu ke orang-orang pinter, bahasanya dalam tanda kutip ya. Nggak hanya minta doa, tapi minta macam-macam juga. Dibawalah yang apa supaya bisa ngomong. Oh, dituliskan, simpen di dompet ya, kantongin kalau mau ngomong sama orang supaya banyak pengaruh dan lain-lain. Ini bagian dari kesyirikan, ya, bagian dari kesyirikan. Kalau mau minta doa saja, Pak Haji, Ustaz, Kiai, ajengan tolong doakan saya mau maju nih ya, gitu ya. Biar kalau doa boleh Pak, tapi kalau sampai benda-benda yang tadi dikalungkan, digantung, disimpan dan lain-lain haram. Ya Pak Haji. Pertanyaan bagus ini. Betul, memang katanya ada benda-benda besi apa namanya itu yang bisa biofir itu ya, betul. Para ulama baik, terutama ulama kontemporer ya Pak ya, yang masa-masa sekarang ini, jika memang bisa dibuktikan secara ilmiah boleh. Artinya secara ilmiah memang benda-benda itu bisa nyerap racun misalkan ya, itu boleh. Ada pasir-pasir yang ditaruh dibuat mijit-mijit gitu, terus katanya bisa mengurangi pusing dan nah itu boleh. Itu dianalogikan seperti alat-alat medis yang secara ilmiah bisa dibuktikan, kayak yang di Tangerang itu ada kan ya, Dr. Warsito namanya, bisa menciptakan jaket elektronik apa namanya itu ya, atau kalau nggak helm itu bisa membunuh sel-sel kanker. Nah, itu bisa dibuktikan secara ilmiah. Itu boleh, sama seperti benda-benda yang tadi itu. Ya, itu bagian dari teknologi. Kelihatannya memang benda, tapi memang ada Allah. Memang nanti ada ayat-ayat hadis-hadis Pak yang menjelaskan juga. Memang ada beberapa benda yang oleh Allah diberikan manfaat khasiat-khasiat tertentu. Ya, ada memang itu ya. Yang paling banyak sih kita lihat dari tumbuh-tumbuhan ya, dari tumbuh-tumbuhan yang paling banyak. Herbal itu yang paling banyak. Kalau binatang jarang, apalagi benda-benda mati memang jarang. Tapi ada seperti itu. Begitu ya Pak ya. Baik, kita lanjutkan yang kelima. Yang poin kelima, ba'du ma kana yastashfibi. Nah, ini bacaan atau doa yang diajarkan Rasulullah ketika sedang sakit. Ya, seperti apa doanya? Ada beberapa Pak ini yang dicontohkan. Yang pertama yang diriwayatkan hadisnya oleh Imam Al-Bukhari.
Rasulullah mengajarkan ini, hadisnya sangat masyhur, sering kita baca juga ya, banyak beredar di medsos-medsos. Yang belum mungkin bisa dicari-cari sendiri, banyak ini ya. Rasulullah mengajarkan doa begini bunyinya, Allahumma rabban nas azhibil ba'sa ishfi antas syafi la syifaa illa syifauka syifaan la yughadiru saqaman. Ini hadis Imam Al-Bukhari yang meriwayatkan. Artinya Allahumma, duhai Allah, rabban nas, Tuhan seluruh manusia, azhibil ba'sa, hilangkanlah penyakit kesulitan ini ya Rasul, ya Allah. Ishfi, sembuhkanlah ya Allah. Antas syafi, engkaulah zat yang menyembuhkan. La syifaa illa syifauka, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Syifaan, dengan kesembuhan, la yughadiru saqaman, yang tidak menyisakan rasa sakit lagi. Jadi ingin sakitnya sembuhnya tuntas gitu. Ada orang yang sembuh dari satu penyakit pindah ke penyakit yang lain. Nah, kita ingin kepada Allah diajarkan dalam doa ini, Allahumma rabban nas, ya Allah Tuhan manusia, azhibil ba'sa, lenyapkanlah, hilangkanlah ya Allah penyakit ini. Antas syafi, ishfi, sembuhkan aku ya Allah. Ishfi, sembuhkan ya aku ya Allah. Antas syafi, engkau zat yang menyembuhkan. La syifaa illa syifauka, tidak ada kesembuhan, obat kecuali kesembuhan dari engkau. Syifaan la yughadiru saqaman, dengan kesembuhan sempurna yang tidak menyisakan penyakit lagi. Nah, ini doa dari Rasulullah ya. Bisa nanti dicari-cari, banyak ini masyhur, banyak beredar. Begitu juga Rasulullah pernah mengajarkan kepada salah satu sahabatnya yang mengadukan sakitnya kepada Rasulullah. Jadi ada orang sahabat sakit menemui Rasulullah, kemudian Rasulullah ajarkan doa ini. Kata Rasulullah, "Du' yadak." "Du' yadaka," letakkan tanganmu wahai sahabatku, "alal ladzi ya'lam," di bagian yang sakit dari tubuhmu, tempelkan. Kalau sakit di bagian dada ya dada, suruh sentuh. Kalau di punggung ya, atau punggung atau di tangan disentuhkan di situ. Lalu kata Rasulullah selanjutnya, waqul, dan bacalah bismillah, bismillah, bismillah 3 kali. Ya, bismillah, bismillah, bismillah. Kemudian bacalah 7 kali setelah itu, a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. A'udzu billahi wa qudratihi, aku berlindung kepada Allah dan berlindung dengan kekuasaan Allah, kekuatan Allah. Min syarri ma ajid, dari keburukan yang saya alami saat ini. Wa uhadziru, dan yang yang aku khawatirkan. Orang kalau udah masak, ini kok udah mulai cenut-cenut, ini apa ini, asam urat apa? Takutnya ada yang mulai sudah getar-getar, udah stroke. Nah, dipegang, tangan kiri boleh, tangan kanan boleh, sambil membaca tadi bismillah, bismillah, bismillah. Allahumma, apa tadi? A'udzu billahi wa qudratihi, aku berlindung kepada Allah dan kekuasaannya. Min syarri ma ajid, dari sakit yang saya alami. Wa uhadzir, dari sakit yang saya khawatirkan. Ya, kalau sudah mulai ada tanda-tanda seperti itu. Itu berapa kali baca? Yang bismillahnya 3 kali, yang a'udzubillahi biqudratihi 7 kali, Pak. Ya cukup sekali itu saja. Kalau sebenarnya tidak cukup sekali. Nanti kalau masih dirasakan sakit, sebanyak mungkin saja. Sebanyak mungkin. Cuman 1 kali paketnya tadi itu ya, bismillah, 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 a'udzubillah wa qudratihi, iya. Jadi sampai 7 kali. Ini yang diajarkan Rasulullah ya. Kemudian ini ada satu hadis lagi yang ingin saya bacakan, nanti saya tambahkan yang lain juga. Riwayatnya Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Rasulullah itu pernah diruqyah oleh malaikat Jibril, Pak. Rasulullah juga pernah sakit, pernah kena sihir. Mungkin kalau yang pernah baca cerita sirah Nabi Rasulullah ya, ada orang Yahudi perempuan itu bisa menyihir Rasulullah, melihat benda-benda itu kayak bisa bergerak-bergerak gitu ya. Nah, itu pernah diruqyah oleh malaikat Jibril ya. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi ini diceritakan bahwa Rasulullah sempat mengeluhkan rasa sakit. Lalu Jibril datang, ditanya,
cerita kalau merasakan sakit lalu oleh Jibril didoakan. Ini doanya malaikat Jibril yang didengar oleh Rasulullah yang diriwayatkan kepada kita. Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dzik, dengan menyebut nama Allah. Arqika, aku ruqyah engkau wahai Muhammad, Nabi Muhammad ya, min kulli syai'in yu'dzik, dari segala sesuatu yang membuat engkau sakit. Yang namanya yang berdoa malaikat Jibril ya. Didengar oleh Allah itu ya. Min syarri kulli nafsin, dan juga aku ruqyah engkau wahai Rasulullah, selain dari semua yang membuat engkau sakit, juga dari setiap keburukan yang mengancam jiwa. Au ainin hasid, atau dari pandangan mata dengki. Ain ya, sakit ain yang disebabkan oleh pandangan mata orang yang dengki. Itu orang bikin sariawan, bikin apa sebenarnya kayak yang demam kayak gitu lah. Terutama anak-anak kecil yang masih bayi, kalau ditatap oleh orang yang ada hasadnya, hatinya bisa menjadi sakit. Jadi au ainin hasid, ini doanya Jibril kepada Nabi. Allahu yashfika bismillahi arqika, Allah lah yang akan menyembuhkan engkau wahai Muhammad, dengan nama Allah lah aku meruqyah engkau, mendoakan engkau. Nah, jadi ini beberapa pilihan doa, atau yang sering di riwayat-riwayat hadis yang sangat masyhur, yang Al-Falaq An-Nas ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq An-Nas. Itu Rasulullah juga pernah Pak demam, beliau bacakan di semangkuk air bening, dibacakan, lalu sebagiannya diraupkan di badannya yang sakit itu. Al-Falaq Al-Ikhlas, Al-Falaq An-Nas. Ini juga bisa. Ada banyak ya, yang lain-lain juga banyak. Ini beberapa contoh saja. Artinya memang ada doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah yang syar'i ya, istilahnya ruqyah syariah saat ini. Ada surat Al-Baqarah, ada surat macam-macam itu yang sering dibaca oleh para peruqyah itu ya. Itu semuanya ada riwayatnya dari Rasulullah SAW. Baik. Kemudian yang ke-6, apalagi yang harus diperhatikan? Jawazu istitbabil kafiri wal mar'ah. Orang sakit itu boleh berobat kepada orang yang kafir. Jadi dokternya kafir, kitanya muslim. Dokternya non muslim. Boleh nggak? Boleh. Wal mar'ati, dan juga boleh pasiennya laki-laki, dokternya perempuan. Ini juga boleh. Namanya berobat ini hukum khusus ya. Saya sebutkan penjelasannya. Seluruh ulama Islam membolehkan berobat kepada dokter non muslim, dokter yang tidak muslim ya, jika ada syaratnya, tapi idza kana aminan, kalau dokter itu dapat dipercaya, kalau dokternya itu amanah. Tapi kalau dokternya meragukan, tidak boleh ya, harus cari dokter yang yakin dia orangnya amanah, profesional gitu ya. Nah, kemudian boleh juga berobat bagi seorang pasien laki-laki yang sakit, dokternya perempuan. Dan sebaliknya, boleh juga pasiennya perempuan, dokternya laki-laki. Dan ini banyak sebenarnya di rumah sakit ya. Sekarang dokter-dokter kandungan itu banyak yang laki-laki. Dokter kandungan dan terkenal baik gitu ya. Enak kan dokter ini ya. Kenapa ya yang itu yang dokter ini kurang? Ini yang sabar dokter laki-laki ini. Nah, jadi pilihannya Pak, kalau masih ada dokter perempuan, nyari dokter perempuan sama-sama. Tapi kalau sama-sama lah sejenis ya, laki-laki ya laki-laki. Kalau nggak ada, boleh yang ada saja. Ada tapi jauh, susah. Cari yang dekat tidak apa-apa. Jadi kondisional saja. Nah, dari mana dalilnya itu? Ini diambil dari perawinya ya, Imam Al-Bukhari, yang menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini banyak riwayat hadisnya, itu beberapa kali itu bekerja sama dengan orang-orang musyrik dalam hal apa saja. Rasulullah itu contohnya pernah, mungkin yang sering baca sirah Nabawiyah, ketika Rasulullah mau hijrah ke Madinah, beliau pakai jasa apa namanya itu ya, traveler ya, yang ini orang Yahudi,
Abdullah namanya, Abdullah bin Uraiqid, tapi orang Yahudi Pak. Cuma dia profesional. Dibayar, kamu minta berapa? Pokoknya saya arahkan ke Madinah lewat jalan yang nggak pernah dilewati oleh orang. Nah kebetulan dia yang paling tahu jalan-jalan tikus. Dibayar oleh Rasulullah, diantarkan lewat pesisir pantai yang nggak pernah dilewati orang. Makanya ketika orang kafir ngejar ke jalan yang umumnya dilewati, nggak ketemu. Nah ini strateginya Rasulullah, orang Yahudi. Nah ini para ulama mengatakan kita bekerja sama dengan muamalah duniawi dengan orang non muslim itu boleh. Belajar gurunya orang non muslim boleh aja. Itu juga pernah dilakukan ketika perang Badar, tawanan perang Badar itu kan disuruh ngajarin baca dan tulis baru dibebaskan. Itu ada peristiwa-peristiwa seperti ini. Nah inilah dalil yang dijadikan sandaran boleh kita berobat kepada dokter non muslim. Terus juga kalau laki sama perempuan itu boleh berobat. Ini banyak dalam sejarah diceritakan para sahabat-sahabat perempuan, sahabat-sahabat wanita di masa Rasulullah itu ikut berangkat jihad bersama Rasulullah. Tugasnya apa? Ngobati para pasukan yang terluka. Jadi yang terluka dibawa mundur, diobati oleh para sahabat-sahabat perempuan. Banyak terjadi. Nah dari situlah para ulama membolehkan berobat kepada orang lain yang lawan jenis, ya. Pasien laki-laki ke dokter perempuan atau pasien perempuan ke dokter laki-laki dibolehkan. Yang ketujuh, jawazut ittikhadil hajiri as-sihhiyah, boleh membuat karantina bagi penyakit tertentu yang menular. Jadi dulu ini waktu zaman Covid ya, di karantina di rumah sendiri masing-masing, udah nggak boleh keluar. Nah ini penjelasannya saya bacakan. Dibolehkan, bahkan dianjurkan, ya dianjurkan para pasien-pasien yang menderita sakit menular untuk dikarantina di tempat khusus, ya di tempat khusus dari ruang tertentu di rumah sakit, dan melarang orang lain untuk masuk ke ruangannya kecuali yang perawatnya saja, dokter dan perawatnya, tenaga medisnya saja. Ini didasarkan kepada hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah bersabda, la yuridu mumridun ala musih. Rasulullah pernah menyaksikan seorang sahabat itu nuntun onta yang kena penyakit. Ontanya kena penyakit menular. Dan Rasulullah ngerti ini penyakit menular yang dialami onta. Kata Rasulullah, yang lagi bawa onta-onta sakit begini, tolong jangan dilewatkan ke onta-onta yang sehat ya. Dilarang. Para ulama memahami kalau hewan saja itu nggak boleh dipertemukan dengan yang sehat, apalagi yang manusia gitu kira-kira. Lebih lagi harusnya lebih dimuliakan. Kalau hewan aja Rasulullah mengharapkan supaya dipisah antara yang sakit sama yang sehat, yang menular ya. Maka manusia juga lebih utama, min babi aula. Gitu. Ini terkait ini Ustaz. Kadang-kadang kita menyalahkan ya. Misalkan ini gara-gara makan durian misalkan. Sakit itu gara-gara makan durian. Terus yang kedua, kadang-kadang membaguskan dokter misalnya. Udah dokter itu aja yang pakai itu paling bagus juga. Ya, baik. Nah, baik. Betul, ini pertanyaan juga bagus. Ini kadang-kadang kurang hati-hati Pak dalam ucapan. Dokter itu hanya mengobati. Ya, saya ulangi, dokter itu cuma mengobati, berusaha mengobati. Yang menyembuhkan Allah. Nah, nanti ada tambahnya dengan penjelasan ini juga. Meskipun dokter itu kadang-kadang cuma mantri, bukan dokter sebenarnya kan ya, mantri yang tukang bantu-bantu dokter nyariin obat segala macam. Tapi kalau memang Allah menakdirkan sembuh aja. Ada yang dokter profesional tapi nggak cocok obatnya. Istilahnya yang sering kita kenal namanya malpraktek ya, namanya ya, ada malpraktek. Wah dia dokter sering malpraktek itu, jangan deh. Memang ada, artinya jangan sampai kita mengatakan wah dokter itu loh, itu dokter ini keren. Terus pokoknya kalau dokter dia berobat ke dia pasti sembuh. Apalagi karena ada pastinya, wah ini pasti salah, pasti ini keliru, bisa menjebak ke syirik. Iya. Jadi yang menyembuhkan itu bukan dokter, tapi Allah. Tapi dokter itu hanya mengobati sesuai dengan ilmu yang dipunyainya dia. Dokter juga bisa sakit Pak.
Saya juga punya kawan dokter umum itu beberapa kali sakit. Sampean itu pas dokter loh kok nggak hati-hati juga makan loh. Karena senangnya bakso yang sausnya banyak yang pedas. Ya wajar Pak sana. Iya susah juga. Padahal saya ngerti juga ini nggak bagus. Nah jadi dokter juga bisa sakit. Ya, jadi kata-katanya saja mungkin Pak yang harus dihati-hati ya. Silakan mengarahkan atau merekomendasikan dokter ini, insya Allah profesional, dia orangnya teliti. Ya mudah-mudahan cocok. Nah itu yang lebih bagus. Jangan sampai memastikan atau mengkultuskan tadi bahasanya ya. Kalau dokter ini udah memang betul Pak, ini di masyarakat itu rame berobatnya ke dokter ini aja. Manjur-manjur obatnya ada, pasti sehat, cepat sehatnya. Yang sehat itu, yang bikin sehat itu Allah. Bukan sirik ya. Iya. Kaitan dengan tadi, kan kalau kita sugesti, saya pasti menurut saya antara sugesti dengan keimanan ya. Misalkan kalau ke dokter A, ada hasil itu ya sembuh. Nah, apakah itu keimanan atau sugesti? Pak ini sulit menjawabnya ini saya Pak. Iya. Sebenarnya urusan keimanan itu urusannya dengan yang 6 itulah ya, rukun iman itu ya, hal-hal yang gaib ya, malaikat, kitab itu. Nah kalau kita mempercayai sesuatu yang di luar dari yang urusan keimanan itu mungkin masuknya ke sugesti tadi ya Pak ya, masuk ke sugesti. Itu biasanya berdasarkan penelitian ilmiah atau berdasarkan kejadian peristiwa yang panjang, fakta-fakta yang sangat banyak biasanya. Akhirnya membuat contoh nih mau pilkada, ada yang membuat apa sebutnya itu Pak, peneliti itu survei ya, ahli survei misalkan gitu ya. Ya karena saking seringnya itu ada teorinya juga, pengalamannya survei ini juga bukan selalu ya, seringnya cocok gitu ya. Nah percaya begitu gimana? Itu termasuk sugesti, tapi juga mungkin juga bukan bagian dari keimanan. Ya boleh-boleh saja karena ada landasan ilmiahnya. Ada landasan ilmiahnya. Tadi itu dengan kesehatan. Kalau kita akan dokter A menjawab itu. Tapi setelah itu tadi orang kenal dokter ahli juga sembuh gitu. Nah itu tuh sugesti bagaimana? Oh baik, saya kira itu memang ada irisannya juga ya Pak ya, antara sugesti dan keimanan ada irisannya. Harusnya memang selalu dibarengi dengan keimanan. Saya sudah ke dokter ahli tapi kok masih belum ya. Memang berarti Allah belum. Nah itu keimanan, bagian keimanan di situ ya. Keimanan dan ikhtiar ya, ikhtiar kita supaya kita bisa menjaga. Iya betul. Jadi berobat itu juga sunnah Rasulullah, ada perintah, tapi pastikan kita masih tetap menggantungkan keyakinan dan keimanan kita kepada Allah. Nah ini ada hadis yang akan saya bacakan sekalian ya. Ada hadis Nabi yang bunyinya begini Pak. Ini terkait dengan, mudah-mudahan nanti bisa membantu menjawab ya. Rasulullah bersabda, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, la adwa wala tiarota. Tidak ada penyakit yang menular dan juga tidak ada tiaroh. Tiaroh itu apa namanya ya? Pandangan keyakinan pesimis terhadap sesuatu, misalkan burung, wah ada burung ini nanti jangan-jangan mau ada musibah nih, ada hewan ini lewat, wah ini ada cicak, wah ini bawa sial nih gitu. Jadi mempercayai kesialan terhadap hewan-hewan. Kata Rasulullah tidak ada semua itu. Nah dijawab, memang sumber penyakit itu dari Allah dan penyembuhnya juga Allah. Kalau Rasulullah menyuruh berobat dan juga tadi melarang jangan mencampurkan yang sakit sama yang sehat, itu bukan berarti hewan-hewan itu, penyakit itu yang membuat menular, tapi Allah. Yang bikin menular itu Allah, yang bikin sakit Allah, yang bikin sembuh juga Allah. Jadi supaya tidak ada kebingungan antara dua hadis, kenapa Nabi nyuruhin berobat, Nabi juga melarang mencampurkan yang sakit sama yang sehat, kok di hadis yang lain Nabi waktu enggak ada penyakit menular itu, penyakit itu enggak ada yang menular ya gitu ya. Bukan karena ya, artinya di sini unsur keimanan yang harus dikedepankan, begitu mungkin Ustaz ya, saya memahaminya. Pastikan penyakit menular
Iya, memang ada penyakit menular, tapi menularnya bukan karena semata-mata dia bercampur atau karena tadi kata Ustaz tadi ya, pokoknya ikhtiarkan aja dulu. Ikhtiar dulu. Nanti setelah itu kembalikan keyakinan itu, kesehatan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya tidak ada penyakit yang menular sendiri. Ya. Meskipun orang bercampur dengan orang yang sakit, nah itu dokter tiap hari Pak nyampur sama orang yang penyakit menular. Ya nggak sakit juga. Tapi ada ikhtiarnya, yang pakai masker, pakai Pak, ikhtiar itu kan kita olahraga ya. Nah, betul. Bersepeda senam tuh ya, jalan kaki. betul. Siapa kayak Ustaz senang? Harus nah, kuncinya. Iya, setuju. Memang harus dibawa senang, dibawa. Orang kalau punya keimanan Pak, lebih tenang hati itu. Minimal kalaupun nggak senang, tenang udah. Yang lebih parah itu sakit hati Pak. Karena apa ya? Iya. Ini yang sering dikit-dikit muncul penyakit dikit-dikit. Gila itulah. Iya. Ada obat. Makan itu berarti kan saya jalankan makan. Karena makan ini saya sakit, kan makan ini jadi sakit. Oh iya betul. Tidak boleh cari-cari alasan. Oh gara-gara makan durian, gara-gara. Oh yang lain makan durian tambah sehat, kok tambah semangat gitu. Sugesti itu tidak. Nah, sugesti. Iya. Nah ini memang kita nggak tahu ya. Mungkin secara medis memang ada penelitian ilmiahnya ya Pak ya. Ada alasan ilmiah. Kalau memang yang jelas memang ilmu medis itu secara teori bisa dibuktikan secara ilmiah. Kacang-kacangan itu mengandung kalori yang tinggi, mengandung itu seperti itu jangan sampai dimakan ketika kita sedang mengalami asam urat. Ini cepat memicu. Itu secara ilmiah, secara medis memang ada penelitiannya, ada teorinya. Ya dihindari. Jangan kemudian kebetulan ada Pak orang yang terlalu yakin, namanya fatalis sebutnya ya. Fatalis terlalu yakin keimanannya tapi nggak melakukan usaha ikhtiar. Wah sakit mati dari Allah, bisa dilarang sama dokter, jangan hindari Pak makanan ini itu segala. Dimakannya sakit beneran itu. Sakit beneran itu ya, karena dia terlalu yakin memang nggak mempertimbangkan faktor usaha ikhtiar manusia yang sudah dibuktikan secara ilmiah. Memang ada beberapa jenis makanan yang dilarang oleh orang yang kena sakit asam urat, jantung, ini harus dihindari. Yang tensinya tinggi itu hindari makanan-makanan yang cepat memacu. Nah kayak gitu-gitu tuh ada secara ilmiah bisa dibuktikan. Dan itu sesuai ajaran agama Islam. Makanya Rasulullah mengajarkan untuk tetap berobat. Nah, begitu ya. Baik, saya lanjutkan baru 7 ini Pak. Ada yang ke-8. Wajib hukumnya menyambangi, mengunjungi orang sakit. Jadi kalau kita tahu, dengar informasi saudara kita, tetangga kita, teman kita sakit, wajib dikunjungi. Hukumnya kalau Imam Malik wajib ya. Kalau di mazhab yang lain mungkin sunnah muakkadah saja. Karena Nabi juga nggak mencela sahabatnya yang nggak sempat berkunjung, itu enggak. Tapi kalau menurut Maliki ini hukumnya wajib. Jadi yajibu 'alal muslim, wajib hukumnya bagi seorang muslim mengunjungi saudaranya muslim lainnya yang sedang sakit. Karena apa? Hadisnya ada bentuknya perintah dari Rasulullah. Hadis Imam Bukhari, Rasulullah bersabda begini. Ini perintah ya. At'imu al-ja'i'a, berilah makan orang yang lapar. Wa'udu al-maridho, kunjungilah orang yang sakit. Wafukku al-ani, bebaskanlah tawanan. Jadi karena bentuknya perintah, Imam Madzhab Maliki mengatakan perintah itu menunjukkan wajib. Nah, begitu ya. Terus dianjurkan juga ketika berkunjung itu mendoakan kesembuhan dan memberikan nasihat kesabaran. Jadi datang, ini adabnya ya. Datang, dikunjungi, lalu didoakan satu, dinasihati supaya sabar, dan jangan lama-lama waktunya, sebentar aja. Jangan diajak ngobrol ke sana kemari, gimana ceritanya itu tadi kok bisa begini. Kasihan Pak sudah sakit, suruh cerita. Jadi perintahnya, adabnya itu didoakan dan dinasihati, ya sabarlah ya, sabar gitu ya. Nah ini
dihibur, mana kalau bisa dihibur. Nah, ini adab yang lainnya. Dihibur yang kira-kira bisa memotivasi dan menyenangkan hatinya. Ini ada sabda Rasulullah, Imam Bukhari perawinya, kata Rasulullah ketika beliau berkunjung kepada sahabat yang sakit, la ba'sa tahurun, insya Allah nggak apa-apa lah, diterima saja, sabar, tahurun insya Allah, ini insya Allah bisa menyucikan kok, membersihkan. Nah, dihibur ya. Baik, makin saya percepat ya, tinggal 3 lagi. Ke-9, wajib husnudzon kepada Allah. Ketika sakit, berhusnudzon kepada Allah. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, la yamutanna ahadukum, jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian meninggal dunia illa wa huwa yuhsinu billahi dzan, kecuali dia berprasangka baik kepada Allah. Di ujung sakit keras lama, pastikan kita punya husnudzon, Allah punya maksud yang baik yang tadi disebutkan di awal-awal itu, Pak. Mungkin Allah ingin membersihkan dosa-dosa saya yang selama ini saya lakukan. Mungkin Allah ingin meninggikan derajat saya di akhirat nanti. Husnudzon ya. Jadi jangan sampai kita meninggal, kata Rasulullah, jangan sekali-kali salah seorang antara kalian meninggal kecuali memiliki husnudzon kepada Allah dengan yang dideritanya. Yang ke-10, talqinul mayyit. Talqin, mengajar, menuntun bacaan. Apa yang dituntunkan? Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Ahmad, ini ada 2 hadis, Pak, dituntunkan dengan kalimat tauhid. Katanya la ilaha illallah, terutama yang sudah sakit berat itu ya, yang sudah sakit berat diajarkan, dituntunkan kalimat la ilaha illallah. Sampai kita lihat bibirnya bergerak-gerak, sudah cukup. Tunggu, apalagi kalau dengar suaranya ya, dengar suaranya sudah mengucapkan, tunggu. Jangan langsung la ilaha illallah, ayo mas, la ilaha illallah. Pelan-pelan, la ilaha illallah, terus dia ngomong la ilaha illallah. Tunggu sudah beberapa, sampai dia mulai ngomong-ngomong yang lain lagi. Itu simpenan itu tanah di sana tolong diurus. Kalau gitu tuntun lagi la ilaha. Pokoknya jangan sampai dibolehkan dia keluar ngomong ke yang lain-lain. Biasanya orang kalau sudah sakaratul maut itu yang diingat itu banyak gitu ya, yang ditampilkan, ingat kebunnya, ingat hutangnya, ingat macam-macamnya. Itu ya. Ada perintah dari Rasulullah, laqinu mautakum, tuntunlah orang-orang yang akan mati dari kalian dengan la ilaha illallah. Dijanjikan dalam hadis yang lain, barang siapa, ini man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir perkataannya la ilaha illallah dakhalal jannah, akan masuk surga. Baik. Lalu kemudian masih tuntunannya Pak ini ya, dibacakan surah Yasin ketika sudah sangat berat, sudah koma misalkan itu ya. Nah, ini dibacakan surah Yasin. Ini ada tuntunan dari Rasulullah. Dalam beberapa riwayat hadis, Imam Abu Darda misalkan contohnya, hadisnya dhaif, Imam An-Nasa'i meriwayatkan, Rasulullah mengatakan ma min mayyitin yamutu fatuqra'u 'indahu yasin illa hawwanallahu alaihi. Tidak ada seorang muslim yang meninggal, yang akan meninggal lalu dibacakan surah Yasin, kecuali Allah akan berikan keringanan buat sakitnya atau akan dipercepat untuk meninggal. Nah, jadi dibacakan surah Yasin. Nah, yang terakhir, kalau sudah dicabut nyawanya oleh Allah, oleh Israel, ya tahmidu ainaihi, menutup kedua mata, ya, itu anjurannya ditutup matanya, atau kalau mulutnya, tangan segala macam ditutup semuanya Pak, ini lubang-lubangnya yang luar ini ditutup. Ya, insya Allah ini sudah lazim ya di masyarakat kita. Nah, didoakan. Nah, katanya tuntunannya di sini. Jadi kalau memang sudah rohnya sudah dicabut oleh Allah, wajib ditutup matanya, ditutup badannya, lalu dibacakan, dibicarakan yang baik-baiknya saja, jangan diceritakan yang jelek-jeleknya. Doakanlah Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ini ada hadisnya semua ya. Terus ceritakanlah, ini hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ceritakanlah yang baik-baiknya, udah simpen aja aib-aibnya, jangan diumbar, jangan diungkap. Karena apa?
Karena ucapan itu bagian dari doa, dan kalau itu diucapkan, malaikat berdoa. Ya, ini ada doa malaikat. Ini kalau malaikat didoakan, diceritakan yang jelek-jeleknya, kasihan. Seperti itu ya. Jadi kata Rasulullah, fa innal malaikata yu'minun, karena para malaikat itu mengaminkan omongan-omongan itu yang diceritakan oleh orang yang hidup itu. Ala ma taqulun, atas apa yang kalian bicarakan. Suatu ketika Rasulullah pernah masuk ke jenazahnya Abu Salamah yang meninggal, lalu didapatinya matanya terbuka oleh Rasulullah, ditutup matanya, kedua matanya ya. Maka Rasulullah bersabda, ini hadisnya Imam Muslim, seseorang itu kalau rohnya sudah dicabut, tabi'ahul basar, matanya mengikuti. Ketika dicabut dari ubun-ubun, matanya mengikuti, ngelihat ke atas, makanya sering melek. Bukan serem, enggak, memang begitu. Ini kata Rasulullah, innar ruh idza qubida, ruh itu kalau dicabut, tabi'ahul basar, mata, pandangan matanya mengikuti. Gitu ya. Nah, kalau kecuali di sinetron, merem anteng gitu ya. Maka kata Rasulullah selanjutnya, janganlah kalian mendoakan kepada atau menceritakan buruk-buruknya sahabatmu atau saudaramu yang ini. Ceritakanlah yang baik-baiknya. Fa innal malaika yu'minuna ala ma taqulun. Malaikat itu mendoakan apa yang kalian bicarakan. Wallahu a'lam bishawab. Ini beberapa tuntunan, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan semuanya. Ya, apalagi usia-usia menurut kita ini sakit itu kayaknya sudah, mudah-mudahan kita sabar karena biasa. Dinikmati ya. Dinikmati. Insya Allah semuanya dalam rangka kebaikan. Ya, dalam rangka kebaikan ya. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk mengikuti sunnah-sunnahnya. Sabar ya, banyak berdoa, mohon kebaikan kepada Allah. Mari kita cukupkan dengan membaca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.